Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran teknologi dasar otomotif. Ya, ini akan membahas sistem hidrolik pada pertemuan yang ke-9 pada semester yang kedua. Nah, di sini kompetensi dasar yang harus kalian pahami adalah 3.9 memahami dasar-dasar sistem hidrolik, 4.9 menjelaskan dasar-dasar simbol sistem hidrolik. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengerti komponen utama dari sistem hidrolik, ya, sederhana. Siswa dapat menguji sistem hidrolik, ya, suatu kendaraan. Siswa dapat melakukan perawatan. Nah, di sini sudah masuk pada materi prinsip dasar sistem hidrolik itu adalah pompa. Nah, di sini pada ilmu fisika ketika ada tekanan maka cairan yang di dalamnya akan mendorong ruang yang terbuka. Nah, di sini adalah pompanya, dipompa lalu minyak atau cairannya berjalan ke silinder atau. Nah, di sini alur kerja sistem hidrolik adalah sumber energi mekanik, ya, dirubah mengubahnya mekanik menjadi hidrolik, ya. Nah, di sini adalah bantuan dari fluida. Fluida itu adalah cairan pengubah hidrolik menjadi mekanik, ya. Hasilnya berupa energi mekanik kembali. Ya, itu adalah alur kerja sistem hidrolik. Nah, di sini adalah komponen sistem hidrolik, ya. Contohnya yang pertama adalah pompa hidroliknya. Di sini ada pompa penekannya, ya, tampak samping, ini pompanya tampak atas semacam kayak gini. Nah, di sini pompa perpindahan positif. Nah, saya contohkan adalah mesin 4 tak ini, ya kan, ada katupnya, adalah mesin 4 tak, piston di mana di ruang poros engkol, ya, di sini ada cairannya. Bisa kita sebut dengan cairan atau oli. Di sini adalah saringan. Jadi ada elemen flat, ya, filter aliran, jadi harus ada saringan. Takutnya nanti ada kotoran atau sisa-sisa kotoran yang menyumbat nanti menghambat perjalanannya minyak itu ketika tertekan. Nah, next, komponen sistem hidrolik yang ketiga adalah katup pengaman. Nah, di sini ketika didorong, mulai sini masuknya pendorong. Nah, ketika didorong ini adalah pegas pipa pegas pengembali. Nah, ketika itu minyak akan terdorong keluar, nah, lewat sini, ya. Nah, ini adalah silinder hidrolik, ya, sama saja sistemnya kayak piston. Nah, ini di sini adalah pistonnya. Ketika di sini ada minyak atau ada cairan, piston mendorong ke depan maka cairan akan keluar. Nah, di sini adalah katup mengarahnya, ya. Nah, yang keenam adalah pipa dan selang hidrolik. Nah, ini adalah jenis-jenis pipa. Nah, untuk sambungan pipa yang benar itu harus semacam ini. Nah, kalau di sini itu langsung kayak gini kan salah. Nah, benarnya kayak gini, ya. Yang salahnya kayak yang di bawah. Di sini adalah selangnya. Nah, selang itu harus kalau bisa menekuk, jangan sampai lurus atau tidak ada toleransinya. Jadi ketika nanti sewaktu-waktu ada tegangan, jadi bisa mengantisipasi, ya. Nah, syarat-syarat minyak hidrolik yang pertama adalah mampu mencegah terjadinya karat atau korosi, ya. Yang kedua, tidak membentuk buih. Yang ketiga, mampu mencegah terbentuknya lumpur endapan. Nah, yang keempat, tidak mudah bersenyawa dengan air. Jadi minyak itu jika dicampurkan dengan air tidak akan pernah bersatu atau menyatu atau tercampur, tidak mudah bocor dan tahan panas. Nah, gangguan pada sistem hidrolik biasanya tuh, nah, selang kayak gini, ya, selangnya
biasanya bengkok nanti bocor. Nah, di sini katupnya atau bautnya biasanya ini berlubang atau korosi. Nah, komponen sistem hidrolik biasanya itu oil seal bocor. Nah, sealnya itu bocor, berfungsi mencegah kebocoran pada sistem hidrolik harus selalu diperiksa berkala. Oil seal pada bagian silinder tenaga yang paling kritis, karena oil seal itu adalah untuk mencegah kebocoran. Nah, di sini aplikasi sistem hidrolik pada kendaraan ya saya contohkan adalah backlift. Nah, di sini adalah sistem hidrolik, nanti sistemnya sama kayak dongkrak, dia menekan bagian permukaannya, berfungsi untuk mengangkat sepeda motor ini ya. Saya contohkan untuk alat backlift sepeda motor. Nah, di sini adalah suspensi. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari baik sepeda motor atau mobil semuanya ada suspensinya, karena untuk apa? Meredam getaran. Ini adalah suspensi bagian depan, ini adalah suspensi bagian belakang. Nah, ini konstruksinya semacam kayak gini. Biasanya semacam kayak gini tuh kebocorannya di sealnya ya. Sealnya itu kebocoran oli keluar. Nah, aplikasi sistem hidrolik pada kendaraan. Nah, ini adalah yang biasa kita temui adalah sistem rem. Nah, sistem rem itu sangat-sangat wajib dipelajari dan wajib diterapkan. Nah, ini adalah sistem rem jenis cakram ya. Nah, di sini adalah konstruksinya, bagian-bagiannya ini gambarnya kayak gini. Nah, di sini kalipernya, mekanisme kaliper. Nah, di sini ada kampas ya. Ini sih ada piston penekannya di sini. Nah, ini ada piston penekan untuk menekan. Lalu nanti ada baut nempelnya untuk pembuangan. Nah, kaliper ini biasanya ditaruh lah ini di sini di sebelahnya roda depan biasanya. Nah, mekanisme master rem. Nah, ini adalah master rem yang biasanya ini yang saya tandai di sepeda motor kalian. Next, nah di sini adalah pemeriksaan kaliper. Nah, ini adalah yang pertama, periksa kondisi piston. Nah, ini pistonnya apakah terjadi korosif. Nah, nanti ketika penekanannya nggak sempurna atau menekan kampas. Yang kedua adalah periksa kondisi silinder. Nah, di sini silinder juga biasanya terjadi karat ya atau korosif itu. Yang ketiga, periksa kondisi bodi kaliper. Nah, bodi kalipernya utuh apa tidak, apakah terjadi kebocoran atau yang lain rusak. Nah, di sini adalah pemeriksaan SLAM. SLAM itu adalah selang. Nah, yang selanjutnya pemeriksaan sambungan SLAM. Nah, ini yang pertama, sambungannya seperti apa? Apakah baik? Nah, takutnya nanti di sini ada kebocoran jika kurang kencang atau sambungan ringnya itu rusak. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan kondisi piston master rem. Nah, di sini ini pistonnya, ini penguncinya ya. Ini bekas pengembali yang saya jelaskan tadi. Nah, pemeriksaan master rem. Nah, di sini adalah rumahnya master rem ya. Rumahnya master rem. Sini dilihat di dalam rumahnya apakah masih baik atau tidak layak digunakan. Nah, yang selanjutnya adalah pemeriksaan minyak rem. Dilihat dari sini kan ada takarannya. Jika nanti sudah di bawah separuh ini, di bawah setengah ini, maka kita harus mengisi ulang di master rem minyak remnya. Takutnya nanti ketika sudah habis, nah, remnya tidak berfungsi otomatis di dalam kaliper ya, kayak kaliper tadi. Kaliper itu korosi atau nayeng atau karat ya, bisa kita sebut. Nah, materi kali ini
untuk materi yang ke pertemuan 9 selesai sampai di sini. Mungkin jika ada pertanyaan, anak-anakku bisa bertanya kepada Pak Febri ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar dan semangat.